Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatah Marudin, NIM 1256060311131 akan mempresentasikan resume jurnal komunikasi pita lebar. Jurnal referensi yang pertama, over the air LTE measurements in the reverberation chamber. Yang kedua, modeling of the LTE radio interface for NRT traffic. Yang ketiga, design of session and bearer control signaling in 3GPP LTE system. Kemudian yang keempat, the LTE radio interface, key characteristic and performance. Yang kelima, build small cell networks rethinking the radio interface beyond LTE exchange. Kemudian selanjutnya, delay aware resource allocation scheme for a cognitive LTE based radio network. Selanjutnya, adaptive radio interface scheduling for LTE networks. The design of code-based 4G LTE for mobile augmented reality with smart mobile device. Coordinate LTE uplink radio interface scheduling. Reward-based radio interface selection for hybrid 4G, UMTS, and LTE communication. Yang pertama, over-the-air LTE measurements in the reverberation chamber. Generasi ketiga partnership project atau yang disingkat GPP telah memberikan laporan sukses dan spesifikasi untuk LTE atau long term evolution. Sistem LTE adalah yang disebut sebagai sistem 4G. Perbedaan utama antara LTE dan pendahulunya 3G adalah bahwa orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM dan multiple masukan multiple output atau MIMO, teknik yang digunakan dalam sistem LTE, berkat throughput yang lebih tinggi dapat dicapai dalam sistem LTE tersebut. Untuk mengevaluasi LTE dengan pengalaman pengguna akhir, over the air atau OTA, pengujian kinerja perangkat LTE yang dibutuhkan. Kemudian jurnal yang kedua yaitu modeling of the LTE radio interface for NRT traffic. Arsitektur jaringan LTE telah berevolusi dari arsitektur generasi sebelumnya, yaitu dari sistem UMTS. Salah satu perubahan yang paling terlihat dalam struktur jaringan adalah transfer layanan protokol radio, manajemen mobilitas pelanggan, dan semua algoritma dan fungsi UMTS yang terletak di kontrol jaringan radio atau RMC ke base station yang disebut Ultra Node B atau INB. Arsitektur baru telah diperkenalkan ke versi LTE, juga dikenal sebagai Evolved Core atau EPC. Arsitektur Evolved Core LTE disajikan pada gambar 1. Sangat mudah untuk melihat bahwa arsitektur jaringan LTE terdiri eksklusif dari BTS saling berhubungan melalui X2 interface dan menuju jaringan inti oleh S1 interface. Alasan untuk penyebaran kontrol jaringan antara BTS LTE adalah untuk mempercepat koneksi setup dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan kedua parameter penting untuk pelanggan akhir yang lebih banyak dan lebih sering menuntut layanan berbasis real time, game, online, atau live streaming. Ya, ini adalah simple arsitektur dari LTE. Jurnal berikutnya, Design of Session and Bearer Control Signaling in 3GPP LTE System. 3GPP LTE Long Term Evolution sistem menargetkan paket sistem optimal yang menyediakan data rate yang lebih tinggi dan lebih rendah delay dengan cakupan yang lebih baik dan efisiensi spektrum.
Sistem LTE membutuhkan mengoptimalkan sinyal serta transmisi radio dioptimalkan dan jaringan akses radio. Kunci fitur sistem LTE yang terkait dengan sinyal optimasi telah diusulkan dalam 3GPP dan ini harus dipertimbangkan dalam merancang protokol signaling LTE. 3GPP LTE fokus pada teknologi transmisi radio baru yang disebut Evolved UMTS Terrestrial Radio Access atau EUTRA dan jaringan akses radio baru yang disebut EUTRAN. Seiring dengan LTE, 3GPP juga telah distandarisasi Sistem Architecture Evolution atau SAE yang meliputi Evolved Core atau EPC jaringan ini di atas EUTRAN. Kemudian the LTE radio interface, the characteristic and performance. Penggunaan mobile broadband yang bebas menuntut perbaikan layanan dan peningkatan kapasitas jaringan seluler. Untuk memenuhi persyaratan ini, 3GPP telah mendefinisikan LTE atau GPP Long Term Evolution. Jurnal ini menyajikan beberapa karakteristik kunci dari antarmuka radio LTE, termasuk fungsi lapisan dan sumber daya radio manajemen fisik dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja sistem. Dibandingkan dengan sistem referensi dengan karakteristik lebih mendasar yang diwakili oleh mobile WiMAX. Hasil menunjukkan keuntungan gabungan dalam efisiensi spektrum 60% pada downlink dan uplink 100%. Tetapi keuntungan bitrate sekitar 100% di kedua downlink dan uplink. In small cell network, extending the radio interface beyond LTE extends. Jurnal ini memberikan gambaran setelah usulan antarmuka radio untuk latensi rendah jaringan small cell padat. Jurnal membahas lapisan parameterization fisik dan desain bingkai baru untuk mendukung energi tinggi dan efisiensi spektrum dalam komunikasi sel kecil nirkabel dan membandingkan parameter utama dengan desain lapisan fisik lain untuk komunikasi gelombang meter SG. Penekanan utama dalam desain ini adalah untuk melampaui LTE Advanced untuk mencapai target desain SG, sementara meninggalkan ruang untuk inovasi lebih lanjut. Indeks persyaratan SG yaitu jaringan padat, efisiensi energi, LTE Advanced, latensi rendah, jaringan sel kecil, efisiensi spektrum. Delay over resource allocation scheme for a cognitive LTE based radio network. Jurnal ini mengeksplorasi masalah alokasi sumber daya dalam proyek Regeneration Partnership atau 3GPP jangka panjang evolusi berbasis jaringan radio kognitif JRM. Model jaringan terdiri dari sejumlah penyedia layanan dengan band spektrum berlisensi. Jaringan ini menawarkan layanan nirkabel untuk dua jenis pengguna, primer dan sekunder. Pengguna utama atau primer mendapatkan akses prioritas untuk band spektrum berlisensi. Pengguna sekunder disajikan pada upaya terbaik tetapi non-prioritas. Dalam jurnal ini mempertimbangkan fitur desain khusus LTE radio interface yang berhubungan dengan akses spektrum uplink, proses penjadwalan, dan kapasitas saluran kontrol batas dari sistem LTE. Adaptive File Radio Interface Scheduling for LTE Networks. Tujuan dari prosedur pengelolaan sumber daya radio maju dalam 4G atau LTE adalah untuk meningkatkan efisiensi spektrum luar tingkat yang pernah dicapai. Tujuan ini bagaimanapun harus diwujudkan dengan mempertimbangkan trade-off yang optimal antara kinerja sistem dan keadilan di antara pengguna. Hal ini juga menyediakan mekanisme yang canggih untuk memperkirakan tingkat kemacetan antarmuka radio untuk membantu operasi skema penjadwalan
Bukti dari konsep disediakan dengan bantuan hasil simulasi di mana kinerja skema yang diusulkan dievaluasi di tingkat kemacetan antarmuka radio yang berbeda. Kemudian design of code-based 4G LTE for mobile augmented reality with smart mobile device. Jasa berbasis kode 4G LTE adalah salah satu contoh layanan telekomunikasi dengan kombinasi penyebaran lebih berbasis cloud dan meningkatkan penggunaan perangkat mobile pintar. Ada banyak potensi aplikasi dan layanan menarik dengan real-time atau fitur interaktif yang dapat dibuat. Dalam hal ini mengeksplorasi teknologi dan aplikasi mobile augmented reality atau MIR pada berbasis cloud 4G dan perangkat pintar lingkungan. Aplikasi yang dibahas dalam hal ini termasuk real-time navigasi yang akurat dalam hal pariwisata untuk indoor dan outdoor, desain perkotaan kolaboratif, dan multi-user sistem pembelajaran gerak interaktif dalam lingkungan mobile. Kemudian coordinate LTE uplink radio interface schedule. LTE menjanjikan antarmuka radio jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi akses 2G. Kadang kebutuhan bandwidth dari waktu yang berbeda, lalu pengguna LTE tidak dapat dipenuhi oleh jaringan transportasi yang ada, baik karena terbatasnya kapasitas atau karena ketidakakuratan yang terlibat dalam jaringan transportasi bandwidth. Hal ini sering mengakibatkan situasi trafik yang macet di jaringan transportasi. Dalam jurnal ini, skema kontrol mesti baru diperkenalkan untuk uplink LTE yang bekerja berdasarkan koordinasi antara kapasitas jaringan transportasi yang terbatas dan waktu yang berbeda-beda kapasitas antarmuka radio. Mekanisme yang diusulkan beroperasi di mana antarmuka jaringan dapat dimonitor untuk efisien meminimalkan situasi kemacetan. Koordinasi berbasis algoritma kontrol kemacetan diimplementasikan dalam simulator jaringan LTE dan kinerjanya dipelajari untuk berbagai konfigurasi beban sistem. Hasil simulasi mengkonfirmasi bahwa algoritma yang diusulkan secara efektif meringankan kemacetan dan membantu mencapai peningkatan kinerja aplikasi uplink. Selain itu, keuntungan kinerja aplikasi yang signifikan juga diamati untuk aplikasi downlink ketika kemacetan di uplink dapat dikendalikan. Reward-based radio interface selection for hybrid 4G, UMTS, and LTE communication. 3GPP menetapkan LTE, spesifikasi LTE Advanced sebagai sistem 4G yang bekerja sama dengan sistem UMTS yang ada untuk menyeimbangkan beban antara antarmuka komunikasi yang berbeda dalam sistem saluran hibrida adalah salah satu isu yang penting harus ditangani untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien dalam layanan paket bersama. 3GPP UMTS mengadopsi antarmuka PSVO-SCDM untuk mengalokasikan kode ortogonal dari kode OPSF dalam dua dimensi, penyebaran waktu dan frekuensi domain. Namun demikian, UMTS menderita paket loss rate yang tinggi dan tingkat limbah bandwidth yang tinggi. Dalam 4G, meskipun LTE antarmuka LTE Advanced menawarkan data rate tinggi, tapi beban tidak seimbang, sehingga ini memberikan pilihan antarmuka radio adaptif untuk menyeimbangkan beban antara UMTS dan LTE Advanced Interface sesuai dengan berbagai gangguan dan mobilitas lingkungan. Hasil numerik menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan melebihi pendekatan lain dalam keadaan user dan pemanfaatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.